Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Makanatus Sunnatin Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Ad-Doktor Umar ibn Muslih Al-Husaini hafizahullah ta'ala. Kita masih membahas tentang syarafu ilmil hadith, tentang keutamaan atau kemuliaan ilmu hadith. Sampai pada halaman 73 di paragraf yang bawah, muallif mengatakan qala Abu Thayyib Siddiq Hasan Khan Al-Husaini, berkata Syekh Abu Thayyib Siddiq Hasan Khan Al-Husaini rahimahullahu taala, kata beliau, i'lam anna anfal ulumi syarifah wa mafatihaha, ketahuilah sesungguhnya pangkal dari ilmu-ilmu yang mulia dan kunci dari ilmu-ilmu yang mulia, wa mishkatal adillatis sam'iyah wa masabihaha, dan sesungguhnya cahaya atau pelita dari dalil-dalil syar'i, dalil-dalil Al-Quran ataupun hadis, wa umdatal manahijil yaqiniyah wa ra'saha, dan sesungguhnya tiang dari jalan-jalan keyakinan atau cara-cara keyakinan, wa ra'saha, dan kepala-kepalanya, wa mabna syara'il Islam wa asasaha, dan kerangka dari syariat-syariat Islam, demikian juga asas dari syariat-syariat Islam, wa mustanadar riwayatil fiqhiyah kulliha, dan sandaran dari riwayat-riwayat fikih seluruhnya, wa ma'khadal fununid diniyah, dan sumber bidang-bidang agama, daqiha wa julliha, baik bidang agama yang kecil ataupun bidang agama yang besar, wa uswata jumlatil ahkami wa assaha, dan panutan yang dijadikan panutan dalam keumuman hukum-hukum di dalam Islam dan dasar-dasarnya. Ya, dari apa-apa yang disebutkan tadi banyak apa? Huwa ilmul hadith asy-syarif. Itu semua adalah ilmu hadith yang mulia. Alladzi tu'rafu bihi jawami'ul kalim, yang dengan ilmu hadith tersebut diketahui jawami'ul kalim. Ya, jawami'ul kalim adalah salah satu keistimewaan Nabi SAW, yaitu ucapan yang ringkas namun padat isinya. Wa tanfajiru minhu yanabi'ul hukmi, dan dengan ilmu hadis itu terpancar mata air hukum di dalam Islam. Wa taduru alaihi rohas syar'i bil asri, dan dengan hadis tersebut syariat-syariat Islam itu berputar di atas hadis Nabi SAW seluruhnya.
wa huwa malaku kulli nahyin wa amrin. Ilmu hadis itu ibarat raja yang memerintahkan atau yang mencegah, yang melarang. Walaulahu laqala man syaa ma syaa. Andai kata bukan karena hadis, bukan karena ilmu hadis, maka setiap orang akan berbicara dengan apapun yang dia kehendaki. Wa khabatan nasu wa khabata ashwa. Kalaulah bukan karena ilmu hadis, maka banyak di antara manusia yang bertindak secara serampangan di dalam agama ini. Wa raqibu madna amya. Dan kalaulah bukan karena ilmu hadis, maka manusia akan seperti menunggangi punggung orang yang buta. Ya, orang buta dijadikan sebagai penunjuk jalan. Ya, kalau bukan karena ilmu hadis, maka manusia akan menjadikan orang-orang yang buta sebagai penunjuk jalannya. Waliyadzubillah. Tapi kita lanjut ke halaman 76. Al-matlabut tsani, subbab yang kedua, makanatul muhadditsin fil ummah. Kedudukan para ulama-ulama ahli hadis di tengah umat. Kalau tadi kemarin yang kita sampaikan, kemarin libur ya. Kemarinnya lagi berarti. Kalau yang kita sampaikan di pertemuan yang lalu adalah ilmu hadisnya. Ya, sekarang adalah orangnya. Ulama-ulama yang menekuni ilmu hadis. Bagaimana kedudukan mereka? Kata beliau, innallaha ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk dan dengan membawa agama yang hak untuk Allah menangkan di atas semua agama meskipun orang-orang kafir tidak suka. Wa inna as'adan nasi bihadihi. Dan sesungguhnya manusia yang paling berbahagia dengan petunjuk Nabi SAW, wattiba'ihi, dan dengan ittiba kepada beliau, wa hubbihi, dengan kecintaan kepada beliau, wa muwalatihi, dan dengan loyalitas kepada beliau, wa nusrati ma ja'a bihi minal haq. Dan manusia yang paling berbahagia dengan pembelaan mereka, pertolongan mereka atas apa yang dibawa oleh Nabi SAW dari kebenaran ini. Siapa yang paling berbahagia? Hum sahabatuhul kiram. Mereka adalah para sahabat-sahabatnya yang mulia. Wa manittaba'ahum bi ihsan. Dan juga orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan ihsan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah At-Taubah, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Ini para sahabat. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Siapa yang dimaksud mereka di sini? Kembali kepada para sahabat. Bi ihsan, ya, dengan baik. Maksudnya dengan ihsan di sini adalah bi itqan, dengan teliti, dengan tekun mengikuti para sahabat. Bukan hanya mengikuti arah para sahabat, tapi jejak langkah para sahabat itu juga ditepati, dipasno. Jadi jangan mengatakan, Ustadz, yang penting kan para sahabat itu berjalan menuju arah timur sana. Ya wis, kita tinggal mengarahkan diri ke timur saja. Enggak cukup kita hanya mengikuti para sahabat dari sisi arahnya, tapi langkah-langkah mereka itu juga kita ikuti. Ya, maksud kalau mau lebih detailnya ya. Jadi enggak cuma cukup para sahabat ke sana kita ikut ke sana, enggak. Sampai jejak kakinya para sahabat sikilmu pasno kuno. Paham ya? Itu namanya biitkon. Sampai jejak kakinya para sahabat, paskan kakimu juga di situ. Ya, ini menunjukkan biihsan, biitkon, dengan tekun, dengan teliti mengikuti para sahabat. Ya, jadi mengikuti para sahabat, mengikuti manhaj salaf itu bukan prasmanan. Ya, apa yang cocok dari para sahabat diambil, kalau nggak cocok dari akidahnya para sahabat nggak dipakai, enggak. Ya, tapi secara totalitas, secara menyeluruh mengikuti metode beragamanya para sahabat Nabi SAW. Nah, inilah yang disebut dengan ahlus sunnah, disebut dengan salafiyun. Itu mereka yang mengambil semua metode beragama para sahabat, semua manhajnya para sahabat, akidahnya para sahabat diambil. Ya, ada sebagian orang yang cuma ngambil yang cocok-cocoknya saja. Saya kalau masalah tauhid, saya cocok sama tauhidnya para sahabat itu. Ya, kalau masalah asma wa sifat, saya setuju
dengan apa yang diyakini para sahabat. Cuman anak nggak seneng, nggak cocok sikap para sahabat itu bagaimana kepada penguasa, kepada pemimpin. Ya, apalagi Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar lembek kepada Hajjaj bin Yusuf misalnya. Ya, padahal Hajjaj bin Yusuf ini zalim, tapi Abdullah bin Umar ya, masih membaiat Hajjaj bin Yusuf, masih menganggap Hajjaj bin Yusuf sebagai penguasanya. Ini anak nggak cocok ini. Ya. Nah, ini bukan mengikuti manhaj salaf secara ihsan, tidak mengikuti para sahabat dengan ihsan, setengah-setengah, separuh-separuh. Ya, maka nggak boleh demikian. Harus mengikuti pemahaman mereka secara total, baik kita sukai ataupun tidak kita sukai. Karena Allah yang nyuruh. Ya, surga, jaminan surga hanya didapatkan bagi mereka yang mengikuti jalannya para sahabat. Lanjutan dari ayat tadi Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin. Allah persiapkan bagi mereka surga tajri tahtahal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, jaminan surga hanya didapatkan dengan mengikuti para sahabat. Wa man ittaba'ahum bi ihsan minal qurunil mufaddalah, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dari generasi yang unggul. Nah, maksudnya generasi yang unggul di sini adalah sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Wa man salaka sabilahum, dan siapapun yang mengikuti jalan mereka, wa tarassama khutahum ila yaumiddin, dan benar-benar menepati langkah-langkah mereka, ya, menelusuri jejak-jejak mereka sampai hari kiamat. Thumma innal muta'ammilat darisa li ahwalin nasi ba'da ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sesungguhnya orang-orang yang merenungkan, lagi mempelajari kondisi manusia pasca generasi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang yang meneliti, merenungkan ya kondisi kaum muslimin pasca para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yatabayyanu lahu bijala anna aqrabahum lima kana alaihi Shallallahu Alaihi Wasallam wa ashabuh hum ahlul hadits. Ya, kalau dia merenungkan, meneliti, orang-orang yang paling dekat kondisi mereka paling persis dengan para sahabat Nabi, dengan Nabi dan para sahabatnya adalah ahlul hadis. Tuh, ya, orang-orang yang berpegang dengan hadis. Fahum ahrasun nasi ala iktifai atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahbihil kiram. Para ahlul hadis mereka adalah orang-orang yang paling antusias untuk menelusuri, mengikuti jejak Nabi SAW dan para sahabatnya. Wa asyadduhum inayatan bi jam'i sunnatihi. Ya, para ashabul hadis, ahlul hadis, ya, ini maksudnya ahlu sunnah secara umum, mereka adalah orang-orang yang paling getol, ya, paling besar perhatiannya untuk mengumpulkan, ya, menjamakkan sunnah Nabi SAW, yakni ajaran Nabi SAW. Wa ahrasuhum ala tibaiha wa ta'zimiha. Ya, para ahlul hadis mereka adalah orang-orang yang paling semangat mengikuti sunnah dan paling mengagungkan sunnah. Wa qad tadaharatil ahaditsun nabawiyah wal atharus salafiyah ala bayani fadlihim wa makanatihim. Dan sungguh telah nampak hadis-hadis Nabi SAW dan athar dari para salaf yang menjelaskan tentang keutamaan ahlul hadis. Ya, orang-orang yang memang punya perhatian terhadap hadis Nabi SAW. Ya, banyak dalil-dalil yang nanti akan disebutkan oleh beliau, baik dari hadis, dari sunnah, ataupun dari ucapan para salaf, yang menunjukkan betapa agungnya orang-orang yang berpegang dengan hadis, yang mempelajari hadis atau yang menyampaikan hadis. Wa makhtasu bihi wa uniya ahlul ilmi bi jam'i dzalika wa tadwinihi. Ya, sangat banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan mereka, kekhususan mereka, dan para ahlul ilmi, para ulama sibuk. Ya, mereka sibuk dengan mengumpulkan, membukukan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Muhammad bin Thahir al-Maqdisi.
Berkata Muhammad bin Thahir al-Maqdisi, wa qad sannafa ghairu wahidin min a'immatina fi hadzal ma'na kutuban tashmalu ala manaqibihim. Dan sungguh telah banyak lebih dari satu orang para ulama dari imam-imam kita yang menulis kitab yang mana di dalam kitabnya itu mencakup, menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan ahlul hadis. Jadi bukan satu orang, dua orang yang menulis tentang keutamaan ahlul hadis, cuman banyak, akan tetapi banyak ya para ulama-ulama yang menyebutkan tentang fadilah keutamaan ahlul hadis. Wa mimman uniya bidzalik, dan diantara yang punya perhatian terhadap hal ini adalah yang pertama disebutkan oleh beliau Al-Khatibul Baghdadi yang wafat pada tahun 463. Kemudian yang kedua Al-Imam Abul Mudhaffar Mansur ibn Muhammad As-Sam'ani yang wafat pada tahun 489 atau yang dikenal dengan Al-Imam Abu Mudhaffar As-Sam'ani. Ini ada salah satu ucapan beliau yang paling terkenal yang banyak dinukil oleh para ulama-ulama yang menulis kitab akidah. Ya, beliau mengatakan innaka law tala'ta kutubah al-aqidah, sesungguhnya apabila kau menelaah ya kitab-kitab akidah al-musannafah yang telah ditulis min awalihim ila akhirihim, baik generasi yang terdahulu, kitab-kitab akidah yang terdahulu sampai yang belakangan, qadimihim wa hadithihim, yang dulu, yang lawas ataupun yang baru, ma'akhtilafi buldanihim, padahal penulisnya itu berbeda tempat tinggal, berbeda negeri ya, wa taba'ud ma bainahum qatran minal aqtar. Ya, demikian juga tempat tinggal mereka itu bukan hanya beda kampung, bukan hanya beda kota, tapi sudah berbeda benua. Ya, berbeda pulau. Enggak ketemu antara satu dengan yang lainnya. Ya, wa taba'ud ma bainahum min diyar. Rumah mereka berjauhan. Ya, wajadtahum fi bayanil i'tiqad ala watiratin wahidah. Kalau kau menelaah kitab-kitab akidah tersebut, ketika mereka menjelaskan tentang akidah, seakan-akan mereka berasal dari satu penulis yang sama. Ya, seakan-akan mereka berasal dari satu penulis yang sama. Ya, bahkan kata beliau, kalau kau kumpulkan, ya, lau jama'ta kutubahum, apabila engkau kumpulkan kitab-kitab mereka, ya ka'annahu ja'a min qalbin wahid. Seakan-akan mereka kitab-kitab akidah tersebut berasal dari satu hati yang sama. Wa jara ala lisanin wahid, berasal dari satu lidah, satu lisan yang sama. Ya, ini menunjukkan keistimewaan akidah salaf. Ya, tidak ada perselisihan, pertentangan di antara akidah mereka. Ya, seakan-akan ketika mereka menulis akidah itu janjian di sini. Ya, padahal mereka nggak saling kenal antara satu dengan yang lain. Nggak saling ketemu zamannya antara satu dengan yang lain. Ya, coba perhatikan kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama. Ya, daftar isinya sajalah. Ya, kalau mungkin abot, berat, baca semuanya, antum lihat daftar isinya. Hampir mirip antara kitab yang satu dengan kitab yang lain. Menu-menunya itu mirip semuanya. Ya, tentang tauhid, ya tentang asma wa sifat, ya kemudian tentang syafaat, tentang iman, ya bagaimana akidah ahli sunnah tentang iman, ya tentang al-wala wal bara, tentang pemimpin kaum muslimin, apalagi tentang pemimpin kaum muslimin, as-sam'u wa ta'ah. Hampir tiap kitab akidah pasti ada bab pembahasan tentang hal tersebut. Ya, ini diantara ucapan Abul Mudhaffar As-Sam'ani. Kemudian yang ketiga, Al-Hasan bin Abdurrahman Ar-Ramah-Hurmuzi yang wafat pada tahun 360 Hijriah. Kemudian yang keempat, Abu Abdillah Al-Hakim. Kemudian yang kelima, Abu Ali Ibnul Banna atau Ibnul Banna. Ya, Abu Ali Hasan Ibnu Al-Banna. Ini yang wafat pada tahun 471. Ini penulis kitab Al-Mukhtar fi Usulis Sunnah. Ya, Al-Imam Abu Ali Hasan Ibnul Banna. Ya, penulis kitab akidah Al-Mukhtar fi Usulis Sunnah. Kemudian yang keenam, Muhammad bin Thahir Al-Maqdisi, tadi sudah disebut. Kemudian ini enamnya dua, ini salah cetak berarti. Ya benar ya.
Ya. Kemudian yang ketujuh, Al-Qadhi Iyad yang wafat pada tahun 544 Hijriah, dan yang terakhir Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang wafat pada tahun 768 Hijriah. Wa minal mutaakhirin, adapun dari ulama-ulama yang kontemporer tadi seperti Siddiq Hasan Khan, ya orang India. Ya, Siddiq Hasan Khan yang wafat pada tahun 1307. Kalau tidak salah tahun 1900 belasan gitulah. Ya, tahun 1900 belasan. Itu sudah dikatakan ulama zaman sekarang. Ya. Kemudian Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi yang wafat pada tahun 1322. Kurang lebih sama dengan tadi. Kemudian kata beliau, wa hadhihi ta'ifatun minal ahadits wal atharil mubayyinah limakanatihim wa fadlihim. Berikut ini adalah hadis-hadis dan athar-athar yang menjelaskan tentang kedudukan dan keutamaan ahli hadis. Ya, ahli hadis ini mencakup banyak, yang mengumpulkan hadis, yang meriwayatkan, yang menyampaikan, yang menulis, yang nge-share. Ya, itu juga masuk dalam hal ini. Artinya dia punya concern, punya perhatian terhadap hadis Nabi SAW. Dia lebih mengutamakan hadis daripada pendapat-pendapat manusia. Ini berbeda dengan sebagian ahli bid'ah, di mana mereka menuduh dakwah salafiyah itu hasyawiyah. Ya, apa itu hasyawiyah? Hasyawiyah itu sitik-sitik dalil. Ya, sedikit-sedikit qala Allah, qala Rasul. Ya, seakan-akan gak ada ucapan lain selain qala Allah dan qala Rasul. Ya, mereka pingin pendapat mereka sendiri. Ya, bahkan ketika kita ditanya, kemudian kita berpendapat dengan hadis Nabi SAW, sebagian orang gak mau. Ya, ana pinginnya pendapat antum bagaimana Ustaz? Ya apa sih? Ya, sudah diberi hadis Nabi SAW malah takok pendapat antum bagaimana Ustaz? Kok hadis tadano? Ini hadis yang lebih mulia daripada pendapat siapapun. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Ini diantara keistimewaan Ahlus Sunnah, mereka menjunjung tinggi hadis Nabi SAW. Berikut ini keutamaannya. An Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu qala. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naddarallahu ra'an sami'a minna hadithan." Ya, Allah Subhanahu wa taala itu naddara. Ya, naddara itu bisa berarti yang pertama maknanya adalah zayyanahu au jammalahu. Yaitu Allah memperindah seseorang. Ya, Allah memperindah seseorang. Ini makna yang pertama. Atau yang kedua, bisa jadi maknanya adalah ausalahu ila nadratil jannah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia bisa memandang surga. Ya, nadhara itu artinya apa ya? Memandangkan, memperlihatkan. Gitu. Nadharallah, memperlihatkan. Bisa jadi yang pertama maknanya Allah membaguskan dia, sehingga kalau dilihat sama orang itu indah. Ya, atau yang kedua, Allah jadikan pandangannya itu melihat hal-hal yang indah, dan tidak ada yang lebih indah dari al-jannah. Nas'alullaha min fadlih. Allah memperindah seseorang, atau Allah akan jadikan dia melihat surga bagi seseorang yang mendengar hadis dariku. Ya, sami'a minna maqalati, sami'a maqalati dalam riwayat yang lain. Allah memperindah seseorang yang mendengar ucapanku, kata Nabi, mendengar hadisku. Fahafidhahu, kemudian dia hafal hadis tersebut. Hatta yuballighahu kama sami'ahu, sehingga dia menyampaikan hadis tersebut sebagaimana dia mendengarnya. Farubba hamili fiqhin ghairu faqih. Bisa jadi orang yang membawa hadis dia tidak paham dengan hadis tersebut. Bisa jadi, tapi dia punya keutamaan apa? Gowo hadis. Ya, meskipun dia nggak paham tentang apa yang dia bawa itu, atau kalaupun dia paham, tapi hanya sedikit yang dia pahami. Ya, sama seperti kita ketika menyampaikan hadis kepada antum. Ya, hanya sedikit hadis hanya sedikit makna hadis yang saya pahami. Ya, berbeda dengan para ulama. Ya, mereka ketika menyampaikan hadis,
mereka punya banyak makna yang terkandung di dalam hadis itu bisa mereka sampaikan kepada kaum muslimin. Tapi minimal dia membawa hadis Nabi SAW meskipun nggak seberapa paham hadis tersebut. Wa rubba hamili fikhin ila man huwa afqahu minhu. Dan bisa jadi seorang yang membawa hadis kepada orang lain, justru orang yang disampaikan hadis dia lebih paham daripada yang membawa hadis itu. Ya, dua-duanya memiliki keutamaan, yang membawa hadis ataupun yang disampaikan hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi dan Ad-Darimi. Dan kemudian di sini beliau menukil ucapan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, seorang ulama ahli hadis dari kota Madinah, hafizahullah, masih hidup sampai sekarang dan masih aktif mengajar di Masjid Nabawi, di Masjid Nabi SAW. Umurnya sudah 90 tahun lebih. Ya, di antara metode mengajar beliau, ya, beliau penglihatannya sudah agak rabun, sudah tua. Ya, seorang qori membacakan hadisnya. Ya, kalau qorinya dia nggak bawa buku loh ya. Ya, dia nggak bisa melihat karena pandangan sudah rabun. Kalau qorinya ada salah membaca, ya, atau salah membaca perawi, jadi kalau belajar ilmu hadis disebutkan haddatsana fulan bin fulan, qal haddatsana fulan bin fulan, disebutkan mata rantainya. Ya, kalau ada salah, ya beliau mengoreksinya dari hafalan beliau sendiri. Ya. Setelah selesai dibaca, kemudian beliau mengulangi hadis tersebut tanpa membaca sama sekali. Ya, kemudian beliau mensyarahnya. Ya, ini diantara, ya boleh kita katakan ini karomah, dan memang itu karomah. Ya, ini karomahnya Ahlus Sunnah yang kayak gini, bukan yang terbang, yang jalan di atas air, enggak. Ini karomah. Ya, bagaimana seorang ulama di usia yang seperti itu luar biasa hafalannya. Di sini ucapan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah taala, ketika mensyarah hadis tadi yang kita baca tadi. Fa fi hadhihi ad-da'wah bisyaratun liman waqafa nafsahu wa waffara juhudahu fi khidmati sunnatin nabawiyyah wa iblaghiha. Di dalam hadis tadi itu ada seruan, ya, ajakan dari Nabi SAW yang berisi tentang bisyarah, kabar gembira bagi orang-orang yang memang bersungguh-sungguh menghabiskan hidupnya, menghabiskan waktunya untuk berkhidmat kepada sunnah Nabi SAW dan menyampaikan sunnah Nabi. Wa fiha hafazun lil himami, dan di dalam hadis tadi itu ada motivasi dari Nabi SAW supaya kita punya perhatian terhadap ilmu hadis. Wa idkai lil azaim, ya, di dalam hadis tadi Nabi berusaha untuk mengobarkan semangat kita, mengobarkan tekad kita, ya, untuk mengajarkan hadis Nabi atau menyampaikan hadis Nabi, menghafalkan hadis Nabi. Wa hamlun lin nufusi 'alal jiddi fi dzalik. Dan di dalam hadis Nabi SAW tadi itu bisa membuat jiwa kita, membuat diri kita bersungguh-sungguh dalam belajar ilmu hadis atau menyampaikan hadis. Wasabri ala ma ya'taridu hadhihi at-tariq min su'ubatin, dan juga ada bentuk kesabaran, ya, agar kita bersabar terhadap apa-apa yang bisa menghalangi kita dari belajar ilmu hadis, berupa kesulitan-kesulitan dalam belajar ilmu hadis. Ya, memang sulit jamaah. Ya, belajar ilmu hadis sulit. Ya, kalau ditekuni, kalau ditelateni, ya, itu adalah perkara yang sulit. Litakuna muhallan li hadhihi da'wah. Ya, harus bersabar agar berbuah manis bagi dakwah ini. Allati khassa biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhususkan man sami'a maqalatahu, mengkhususkan barang siapa yang mendengar hadis Nabi, hadis beliau, wa ballaghaha ghairahu, kemudian dia sampaikan hadis itu kepada yang lain. Fal haditsu yadullu ala syarafil hadithi wa fadlih. Maka hadis di atas tadi menunjukkan tentang kemuliaan hadis
dan keutamaannya, wa fadli tullabihi wa ahlihi, dan keutamaan orang-orang yang belajar hadis dan yang ahli hadis. Haitsu khassahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihadhihi da'wah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan mereka dalam hadis tadi. Ya, dalam ajakan Nabi tadi untuk giat, semangat menyampaikan ilmu hadis. Tapi itu hadis yang pertama tentang keutamaan ahli hadis. Kemudian yang kedua, an Abi Musa radhiyallahu taala anhu, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm, permisalan apa yang Allah utus aku dengannya, maksudnya agama ini, ya, dari petunjuk dan ilmu, kamathalil ghaithil katsir asaba ardon, seperti hujan yang deras yang menghujani bumi ini. Jadi wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi SAW berupa ilmu, ya, berupa hadis, berupa Al-Quran, berupa hadis, berupa sunnah, itu permisalannya seperti hujan. Ya, jadi sunnah itu seperti hujan yang deras yang mengguyur bumi. Fakana minha naqiyatun. Nah, di antara bumi ini ada yang sifatnya itu tanahnya baik, bagus tanahnya itu. Qabilatil ma, di mana tanah ini teksturnya bisa menyerap air. Ya kan, kalau hujan ada tanah-tanah yang sifatnya itu baik, bisa menyerap air. Wa anbatat al-kala'ah wal ushbal katsir, sehingga kalau menyerap air hujan tadi, maka tanah tadi akan menumbuhkan apa? Tumbuh-tumbuhan, menumbuhkan rerumputan yang banyak. Ya. Jadi menyerap air kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Wa kana minha ajadib, dan ada juga di antara bumi ini tanah yang sifatnya itu keras, yang nggak bisa menampung air dia. Ya, sifatnya keras, nggak bisa menampung air. Amsakatil ma, justru dia kok nggak bisa menampung air, nggak bisa nyerap air, dia bisanya menampung. Nggak bisa nyerap tapi dia bisa menampung. Fanafa'allahu bihan nas. Nah, ketika menampung ini, ada air hujan yang tertampung di air keras tadi, maka dengan air tersebut manusia mengambil manfaat. Dengan air yang tertampung tadi manusia mengambil manfaat. Fasyaribu, mereka bisa minum di situ. Ya, wasaqau, dan mereka bisa memberi minum kepada hewan-hewan mereka. Wazarau, dan mereka bisa bercocok tanam, ya, bertani, ya, menyirami tanaman-tanaman dengan air yang tertampung tadi di tanah yang keras. Ya, jadi saya ulangi, permisalan pertama tanah yang apa? Tanah yang gembur, ya, gembur, nyerap air, menumbuhkan tumbuhan. Tanah yang kedua keras, nggak bisa nyerap air tapi menampung air. Ini pun juga ada manfaatnya. Ya, bisa buat minum, bisa buat ya, ngasih minum hewan, memberi minum hewan, nyiram tanaman dan yang lainnya. Wa asabat minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an la tumsiku ma'an wa la tunbitu kala'an. Nah, air hujan ini ada juga yang menghujani, mengguyur tanah yang sifatnya itu lembah, datar. Dia nggak bisa nyerap air dan juga nggak bisa nampung air. Ya, nggak bisa nyerap air, nggak bisa nampung air. Dan juga kalau nggak bisa nyerap air, maka nggak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Fadzalika mathalu man faqiha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allama. Itulah permisalan hujan itu adalah ilmu yang Allah turunkan kepada Nabi SAW. Ada orang-orang yang mempelajari ilmu tersebut. Ya, dia belajar ilmu tersebut, menyerap ilmu tersebut, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Dapat ya permisalan Nabi ya? Sangat jelas ini permisalan Nabi SAW. Ya, dia mengambil, menyerap ilmu dari Nabi SAW, kemudian dia mengajarkannya kepada orang lain.
Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san. Tapi ada juga ya orang-orang yang sama sekali tidak mengambil manfaat dari air hujan tersebut. Walam yaqbal hudallah alladzi ursiltu bihi. Ya, dia tidak menerima petunjuk dari Allah sama sekali yang mana aku diutus dengannya, yaitu tanah yang datar tadi, bukan yang keras. Kalau yang keras ini masih bisa dimanfaatkan. Ya, tanah yang keras tapi bentuknya cekung, menampung, itu masih bisa dimanfaatkan meskipun dia sendiri tidak bisa, meskipun dia sendiri belum mengambil manfaat yang banyak. Justru orang lain yang bisa mengambil manfaat yang banyak. Itu tadi, dia hanya sebatas menyampaikan saja. Ya. Justru yang disampaikan hadis itu yang lebih memahami hadis. Yang hadis pertama tadi itu loh. Ya. Nah, ada juga yang bentuk tanahnya itu wis keras tapi datar, gak isok nyerap, wah gak isok nampung pisan. Ya, jadi meluber kemana-mana, akhirnya kering air hujannya itu. Ya, tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tidak pula bisa menampung air untuk dimanfaatkan. Ya. Kemudian yang ketiga, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kurang berapa menit ini? 10 menit. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam itu datang dalam keadaan terasing dan akan kembali lagi dalam keadaan terasing, maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Ya, tuba, ya, sebagian ulama menafsirkan beruntung, keberuntungan, sebagian yang lain mengatakan syajaratun fil jannah, pohon yang ada di surga. Ya, dahulu Islam yang dibawa oleh Nabi SAW ketika pertama kali datang Nabi berdakwah di kota Mekah, maka terasing Islam ini. Karena kaum musyrikin ketika itu, orang-orang Mekah ketika itu, mereka musyrik, sehingga ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi SAW asing bagi mereka. Bahkan mereka heran, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad ingin menjadikan berhala-berhala ini, sesembahan-sesembahan yang banyak ini, menjadi satu sesembahan saja? Maka ini adalah perkara yang ajaib, perkara yang aneh, tuh, asing. Ya, tapi lambat laun ya mereka akhirnya menerima Islam. Banyak kaum muslimin masuk ke dalam Islam. Bahkan di akhir-akhir usia Nabi SAW, kabilah-kabilah Arab datang berbondong-bondong untuk masuk ke dalam agama Islam. Allah mengatakan, mengisyaratkan ini dalam surat apa? An-Nasr. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, ay jama'at. Kau melihat manusia mereka masuk ke dalam Islam afwaja, yaitu jamaat, secara berkelompok, berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Dan maka sepeninggal Nabi SAW, Islam itu tidak terasing. Ya, karena manusia mayoritas ketika itu Muslim. Ya, kemudian di zaman para sahabat, tepatnya pasca wafatnya Umar ibnu Khattab, ya, di pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, muncul penyimpangan-penyimpangan, bid'ah-bid'ah di dalam agama. Ya, mulai muncul firqah-firqah menyimpang. Ya, diawali dengan apa? Kelompok ahlil bid'ah pertama yang muncul di dalam Islam, al-Khawarij. Ya, Khawarij. Ya, diawali dengan Khawarij. Ya, kemudian muncul Qadariyah yang menolak takdir. Ya, kemudian muncul Murji'ah, Syiah, Rafidhah. Ya, kemudian muncul ya Jahmiyah, Mu'tazilah dan seterusnya. Sehingga kaum muslimin lama-kelamaan terwarnai dengan yang kotor itu. Sehingga Islam yang murni, yang asli, yang dibawa oleh Nabi SAW semakin menjadi apa? Semakin menjadi minoritas. Nah, ini kata Nabi, wa sayaudu ghariban. Islam akan kembali lagi dalam keadaan terasing. Islam di sini adalah Islam yang pertama, Islam yang pertama kali dibawa Nabi. Lihat teks hadisnya. Bada'al Islam ghariban. Islam diawali dengan keterasingan. Tuh, berarti pertama kali Islam datang, berarti Islam yang dibawa sama siapa? Nabi SAW.
Kemudian wasayaudu ghariban, akan kembali lagi dalam keadaan terasing Islam ini. Nah, berarti masih sama, Islam yang dimaksud Nabi adalah Islam yang pertama. Ya, maka nggak usah heran dengan keterasingan Islam yang murni yang dibawa oleh Nabi SAW. Kita nggak bicara kuantitas jumlah umat Islam sekarang banyak, Ustaz. Ya, ini hadisnya berarti keliru ini. Iya kan? Ya, ini sekarang jumlah umat Islam banyak sekarang, mayoritas di dunia ini, katakanlah gitu. Mbu sensus apa durung? Ya, ada yang bilang kayak gitu. Karena kata mereka, enggak kan katanya Nasrani paling mayoritas di dunia ini. Ya, tapi kan Nasrani kan itu sudah dicampur antara yang Protestan, yang Katolik, ya, yang Ortodoks, yang ini. Itu sekte-sekte firqah-firqah di dalam Kristen itu bukan firqah loh ya. Din, agama. Jadi jangan dianggap Protestan sama Katolik itu cuman beda mazhab, bukan. Itu beda apa? Beda agama. Ya, itu kan sudah digabungkan. Ya, mestinya mereka kecil. Ya, berarti yang paling besar adalah Islam, kaum muslimin. Karena kaum muslimin perbedaan firqah di antara mereka itu bukan beda agama. Sahih jamaah? Sahih. Nah, misalnya Ahlus Sunnah dengan Khawarij misalnya. Khawarij dikafirkan nggak sama para ulama? Tidak. Nah, Ahlus Sunnah dengan Asy'ariyah. Nah, Asy'ariyah dikafirkan nggak sama para ulama? Tidak. Mereka masih Muslim juga, masuk dalam lingkup Muslim. Berarti yang mayoritas adalah Islam. Ya, berarti Islam nggak terasing karena Islam mayoritas. Ya wis, terus berarti hadisnya salah ngono ta? Ya, pilihannya kan gitu. Berarti ini Nabi hadisnya salah, sing bener kon gitu. Enggak, maksudnya itu nanti di akhir zaman. Sekarang itu akhir zaman. Ya. Maka makna yang benar adalah Islam yang dimaksud Islam yang murni, Islam yang asli seperti yang dibawa oleh Nabi SAW. Itu yang minoritas. Ya, di tengah umat yang banyak ternodai, tercemari dengan kebid'ahan-kebid'ahan, ajaran-ajaran, akidah-akidah yang bukan dari Nabi SAW. Ya. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang dalam keadaan terasing itu. Ya, ini kabar gembira bagi kita untuk kita tidak minder dengan minoritas. Ya, karena memang yang dipentingkan itu bukan kuantitas, tapi yang paling dipentingkan adalah kualitasnya. Ya, dakwah Ahlus Sunnah tidak mementingkan jumlahnya berapa, enggak. Karena Ahlus Sunnah tahu bahwasanya mereka dakwah salafiyah, as-salafiyun itu pasti minoritas. Mereka tahu. Ya, sehingga mereka nggak heran dengan keminoritasan itu, mereka tidak heran. Ya. Ya, teringat ucapan Syu'bah kalau nggak salah, bukan sih? Ana lupa ucapan siapa. Ya, beliau mengatakan, inna kathrata atba'ir rajul isyaratun ala adami sihhati da'watihi li'anna ahlas sunnah ghuraba wa hum qillah. Ya, kalau salah ucapan Syu'bah. Nanti Anda lihat. Beliau mengatakan sesungguhnya banyaknya pengikut, ya, banyaknya followers itu adalah salah satu isyarat tanda ada ketidakberesan dalam dakwahnya. Ya, banyaknya followers, banyaknya pengikut, justru itu adalah tanda ada ketidakberesan dalam manhaj dakwahnya. Kenapa demikian? Karena Ahlus Sunnah itu sunnatullahnya apa? Minoritas, sedikit. Berarti kalau ada yang banyak, Masya Allah ini, kalau ini kajian banyak, ya, bahkan orang-orang kafir juga senang ikut kajiannya dia juga. Ya, bahkan Syiah juga senang sama dia juga. Sufi juga senang sama dia. Oh, bahaya ini. Ya, jangan-jangan 11-12 sama mereka. Karena ahli bid'ah tidak akan ridha dengan ahlu sunnah. Ya, mereka tidak akan ridha dengan ahlu sunnah. Ucapan yang bagus dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Ya, beliau mengatakan, kurang lebihnya ya, beliau mengatakan, idza ahabbaka ahlul bid'ah fattish nafsaka. Kurang lebihnya demikian beliau mengatakan. Apabila ahlul bid'ah mencintaimu,
ahlul bid'ah senang sama dakwahmu, ya, dalam artian kau tidak mendapatkan permusuhan dari ahlul bid'ah, maka periksa manhajmu, periksa akidahmu. Ini sih bagus ucapan beliau ini. Sebentar ya, ngentekno waktu pisan lah. Ini dalam kitab beliau Dirasat fil Manhaj. Waduh, lali tak tandai. Lupa tak tandai ini. Ya, kurang lebihnya beliau mengatakan demikian tadi. Apabila tidak ada ahlul bid'ah yang membencimu, maka cek, ya, periksa kembali akidahmu, periksa kembali dakwahmu. Ya, karena sunnatullah ahlul bid'ah itu senantiasa memusuhi ahlus sunnah, senantiasa membenci ahlus sunnah, tidak ridho dengan ahlus sunnah. Nanti insyaAllah pertemuan depan lah, anak cek lagi insyaAllah. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, minoritas itu adalah ciri ahlus sunnah wal jamaah. Allah Azza wa Jalla banyak menyinggung bahwasanya mayoritas itu bukan tolak ukur kebenaran. Ini didukung dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Apabila kau mengikuti kebanyakan manusia, mayoritas manusia di atas muka bumi ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Allah Azza wa Jalla juga mengatakan, faminhum muhtadin wa katsirun minhum fasiqun. Di antara mereka ada yang mendapatkan petunjuk, tapi mayoritas mereka fasiqun, mayoritas mereka itu fasik. Wa qalilun min ibadi asyakur, sangat sedikit di antara hambaku yang bersyukur. Bahkan nanti dibawakan hadis perpecahan umat. Ya, umat terpecah menjadi berapa? 73. Ya, semuanya terancam neraka kecuali satu. Tuh, 72 dibanding 1. Akendi. 72. Ya, 72. Tapi saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.